aksi di tempat yang terbuka dengan tanpa penutup wajah begitu Pak Boy. Kalau yang waktu itu saja yang perampokan di bank dengan tertutup begitu bisa diungkap, apalagi ini begitu Pak Boy. Kita akan kerja keras. Kita akan kerja keras sekaligus saya memohon dukungan masyarakat agar bisa terungkap. Oke, baik. Dan kita juga berharap segera cepat ketemu pelakunya biar jelas. Iya, harapan kita juga. Terima kasih Pak Farhan Hamid dari Aceh. Terima kasih Pak. Kita berjumpa lagi di Jakarta, tentunya dengan kondisi yang lebih baik. Dan kalau tadi dikatakan oleh Pak Abu Bakar, ini jangan sampai menjadi pengalihan dari kasus Bima, katakan itu ya. Kita tidak mengalihkan karena malam ini juga kita telah mengundang dari Komnas HAM Bang Rida Saleh yang hari ini juga Komnas HAM menggelar konferensi pers terkait dengan apa yang mereka temukan di Bima. Komnas HAM menyatakan jelas-jelas ada pelanggaran protap oleh pihak Polri dalam menangani massa di Bima pada Sabtu 2 minggu yang lalu. Kita akan berbincang dengan Bang Rida Saleh di sini dan juga Pak Boy, masih dengan Pak Abu Bakar juga. Setelah jeda, apa kabar Indonesia Malam segera kembali. Kita sudah bersama dengan Bang Rida Saleh, Ketua Tim Investigasi Komnas HAM untuk kasus Bima, kemudian juga masih dengan Bang Boy Raffi Amar, Kabag Penum Mabes Polri, dan masih bersama dengan Pak Abu Bakar, Komisi 3 DPR. Dan Bang Rida, Anda sendiri yang turun ke lapangan, meminta keterangan dari semua pihak di sana yang terlibat dalam bentrok di Bima. Apa yang membuat Anda dan rekan-rekan begitu yakin bahwa ada pelanggaran protap di sana? Ada bukti. Jadi bukti tidak hanya film, tapi juga saksi-saksi. Bahkan kami juga mendapatkan keterangan dari pihak Polri saat kami melakukan investigasi. Karena semua kita mau independen dan imparsial sesuai dengan prinsip Komnas HAM. Dan di laporan kami ini sudah kami sampaikan bahwa pelanggaran protap khususnya terkait dengan pasal 5 ayat 1 Peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian ini tidak secara utuh dilaksanakan. Seharusnya kan protap itu ada ketentuannya. Nanti Pak Boy bisa menjelaskan itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 baru menggunakan senjata api. Tapi 1 kemudian langsung menggunakan senjata api. 1. Yang kedua, ini saya minta Pak Boy harus menjelaskan ini kepada publik. Sejak kapan atau sejak situasi apa pergantian antara Dalmas dan Brimob? Karena pada saat di lapangan kalau Anda lihat foto gambarnya, bukan hanya gambar yang ditayangkan oleh Komnas, seluruh gambar yang ditayangkan oleh media TV itu ada Dalmas, ada Brimob. Dalam waktu yang bersamaan. Ini tolong dijelaskan Pak Boy supaya jelas. Ada nggak aturan seperti itu dalam Polri? Di mana situasi tidak ada ancaman yang berlebihan atau ancaman terhadap padahal maksud Anda harusnya Dalmas duluan. Tiba-tiba terus kemudian diganti. Di mana pada saat itu terjadi komunikasi antara Polri dengan masyarakat. Bahkan berpelukan. Dan pada saat perintah Polri duduk, mereka duduk. Tanggalkan senjatanya, Kalau dalam peristiwa itu tidak ada satupun loh aparat kepolisian yang luka. Dan kenapa menggunakan? Langsung saja Pak Boy, dijawab. Jawab tuh. Pertama, kita berterima kasih kepada mitra kerja kita. Makasih Pak Boy. Jadi yang beliau sudah bekerja keras ke Bima, melihat langsung bertemu dengan masyarakat. Dan saya sama Polri juga di sana. Benar, dengan Polri juga. Saya berpikir ke depan ini tantangan kita yang cukup berat adalah bagaimana penegakan nilai-nilai HAM ini bisa seimbang dengan penghormatan terhadap nilai-nilai hukum. Karena HAM ini hak-hak individu yang ada pada kita. Ketika masuk pada ranah publik, maka itu hukum harusnya ditegakkan, dihormati. Artinya, bisa akan terjadi berbenturan hak-hak. Yang terjadi adalah kita menghormati HAM, tentu dalam proses penegakan hukum tetapi dalam pemanfaatan atau pengimplementasian HAM oleh masyarakat, masyarakat juga harus disadarkan. Ada ranah publik yang tidak bisa oleh masyarakat itu serta-merta menginginkan semau sesuai dengan apa yang dengan dirinya dengan bebas. Artinya harus ada penghormatan terhadap nilai-nilai hukum. Ini tantangan yang besar. Sebelum terlalu jauh nih, Bang Boy, supaya kita tidak bingung gitu ya. Kan ini kan kalau penegakan hukum. Jelaskan sama Pak Boy peristiwa ini tidak bisa dilihat hanya pada saat tanggal 24. Harus dilihat dari awal
bahkan tanggal 19 ya? 2011 Pak Boy, sejak tanggal 19 sampai tanggal 23 malam tidak ada satupun tindakan masyarakat yang tidak kooperatif terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh Polri. Karena Polri kita berterima kasih dia memediasi. Jadi kenapa harus serepresif itu? Tapi begini, saya perlu menjelaskan sedikit. Benar nih, Pak Rida, udah benar nih, jelasin dari tanggal 19 ya. Ada identifikasi di lapangan, analisis selama 5 hari terhadap perilaku masyarakat. Perilakunya bagaimana sih? Dia menduduki fasilitas umum. Oh, ternyata 5 hari pelabuhan tidak berfungsi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika terjadi rally atau iringan massa ke sana, ke pelabuhan, ternyata membawa senjata tajam di antara mereka ya. Kemudian yang ketiga, ada fasilitas negosiasi yang diberikan baik itu kepolisian bersama Pak Bupati ya. Ternyata masyarakat maunya harga mati, tidak mau. Ini kan sesuatu yang benar Pak Boy. Pendapat kami. Saya membenarkan Pak Boy katakan, tapi ingat bahwa pada hari tanggal 24 negosiator dari masyarakat itu sempat naik ke mobil orasi dan mengatakan bahwa kami menerima hasil pertemuan malam tanggal 23. Dan ada perjanjian di situ. Yaitu penghentian sementara izin. Karena mereka lihat ini aparat sudah mengancam keselamatan mereka dan mereka menerima. Tapi kenapa tetap diserang? Itu yang kami pertanyakan. Itu Pak Boy, tolong dijelaskan. Mohon maaf. Jadi Pak Rida, kami kepolisian di sana bukan menyerang Pak Rida. Jadi kata-kata menyerang ini, mohon ini dalam rangkaian dari suatu proses penegakan hukum. Jadi kalau penyerangan kesannya kepolisian melakukan pelanggaran hukum jadinya. Oke. Ini Mungkin dalam rangka diperjelas konteks penegakan hukum. Begini Pak Boy, yang saya tangkap dari keterangannya Komnas HAM, masyarakat tidak melakukan tindakan yang katakan anarkis, tapi menerima tindakan yang begitu represif dari aparat. Makanya saya tanyakan kepada Pak Boy, apakah ada satu langkah pun dari barisan massa itu maju ke depan? Saya ingin tanya sama Pak Boy, ada nggak? Yang itu dijawab dulu Pak Boy. Apakah dan semua orang mundur Pak? Dan begini Pak Boy, apa yang ditemui Pak Rida, nanti bagusnya kita uji, komunikasikan lebih lanjut. Ini kan dengan menghadirkan hasil investigasi Polri sendiri bagaimana? Ini berjalan. Jadi Komnas HAM sudah selesai, dari Polri masih belum ya, masih berlangsung. 115 ya, sudah ada 5 yang kita indikasikan melakukan tindakan eksesif di lapangan ya. Itu kan sudah kita sampaikan, minggu lalu sudah kita sampaikan. 2 hari setelah peristiwa Bapak Irwasim sudah hadir di sana, sudah memimpin pemeriksaan. Itu berjalan. Ini masih bergulir nih, masih berjalan. Sementara sampai hari ini 5 dinyatakan melakukan tindakan eksesif di lapangan. Itu berjalan. Nah kemudian apa yang Pak Rida peroleh itu nanti akan jadi masukan oleh kita. Kalau saya mendebatkan apa yang beliau temukan, rasanya kurang adil, kurang fair. Kalau saya harus menjelaskan secara rinci, tetapi bagaimana temuan Pak Rida nanti dipertemukan dengan tim kita yang di lapangan yang bekerja, sehingga nanti bisa sama-sama melihat fakta yang ada. Saya ingin menyampaikan ini sebab saya ingin menyampaikan aja pesan dari publik, pesan dari warga di sana, ya, yang resah, yang ini, di mana mereka mendapatkan informasi yang tersebar di publik ini, itu baru sepihak dari Polri. Sekarang ada informasi yang perlu kami sampaikan supaya mereka juga tenang di sana. Makanya saya harus menyampaikan ini. Kita menyampaikan fakta-fakta yang juga kami temukan, ya. Misalnya orang meninggal di luar TKP, 2 orang meninggal, terus kemudian ada perbedaan pendapat antara Polri dengan kami. Mereka bilang 2, kami 3, ya. Kami juga punya alasan yang jelas kenapa. Dan kita juga punya data. Saya tambahkan sedikit ya. Ini pertanyaannya adalah bahwa masyarakat sudah berbicara langsung kepada Komnas HAM, ya. Sementara gambar bicara fakta, memang ternyata terjadi sebuah hal-hal yang buat masyarakat itu sangat berat, ya. Ternyata dengan tembakan dan sebagainya, apalagi dengan gambar yang baru dibawa oleh Pak Rida ini lebih mengerikan lagi. Kelihatan sekali arah tembakan itu. Pertanyaannya, mana Perkap Polri gitu, ya, 2006, terus Perkap nomor 8, terus kenapa Protap nomor 1? Iya, terus kita kenapa lagi ke Protap 1 dulu gitu? Enggak, itu lain lagi. Iya kan, mesti Perkap dulu deh dimainkan. Kan ini ada prosesnya. Sementara bahan keterangan dari masyarakat itu kayak apa? Tahu-tahu dalam waktu singkat setelah dialog yang sedemikian rupa, ya, tahu-tahu udah terjadi penyerangan, ya.
bahasanya penyerangan buat masyarakat, Pak Boy. Ini nggak bisa dipungkiri, dan itu fakta. Gambar bisa lebih berbicara daripada kata-kata. Gambar yang terungkap di TV ini sulit untuk ditolak. Pertanyaannya adalah, kita harus sambut suara masyarakat ini, bukan kita membela dan kita menyatakan sesuai undang-undang saja, nggak bisa begitu. Fakta di lapangan. Saya dengar malah ada laporan yang saya dapatkan dari orang-orang saya di sana, ternyata dari sebagian yang luka-luka, banyak nggak ada yang berani melapor karena takut. Dari 30 yang tertembak dan berapa, lebih kurang 80 kalau tidak salah yang luka-luka, termasuk yang itu. Kalau data kami 30 yang tertembak, 9 orang yang luka-luka, dan 3 yang meninggal. Kita juga punya data sama, meninggal karena shock 1 orang, korban kekerasan 9 orang, anak-anak 10 orang. Itu ada anak-anak loh. Betul. Kita lihat tadi di TV bagaimana digambar, yang begitu dari pelabuhan dipukul, dan sebagainya. Nah, saya pikir sulitlah. Artinya untuk kita membela, tetapi di sini kita ingin menegakkan hukum. Kita juga bangga Polri bisa menyelesaikan, memberi apresiasi, menyelesaikan terbukanya pelabuhan. Ya, anak 10 orang. Apalagi temuan Komnas HAM, kita akan jeda sejenak. Apa kabar Indonesia Malam segera kembali, tetap bersama kami. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Pak Boy, saya masih penasaran dengan satu poin terkait sebenarnya dengan temuan Komnas HAM. Kalau dari pihak kepolisian yang juga melakukan investigasi di sana, sebenarnya penyebab atau pemicu mengapa harus dilakukan tindakan yang represif itu apa? Kalau dari kacamata ini polisi. Adalah tindakan dalam rangka mengevakuasi masyarakat yang menduduki fasilitas publik selama 5 hari. Jadi 5 hari pelabuhan tidak berfungsi. Ribuan masyarakat pengguna jasa penyeberangan feri itu sudah dikatakan tidak bermanfaat. Tapi apakah dari jajaran Anda di lapangan ada yang mengatakan bahwa masyarakat melakukan penyerangan lebih dulu? Yang jelas di dalam upaya negosiasi untuk mengosongkan, mereka menolak. Mereka tetap ingin bertahan, dan di antara mereka menggunakan senjata tajam. Oleh karena itu, menggunakan artinya sudah dipakai untuk melukai atau mengancam keamanan pihak polisian? Kalau orang punya senjata tajam dan sifatnya massa, kita harus belajar psikologi massa dulu ya. Dia serba bisa tidak rasional menghadapi. Dia bisa membabi buta menggunakan senjata itu. Begini, Pak, dan membahayakan keselamatan orang. Langkah kita adalah mengevakuasi agar fungsi pelabuhan bisa berfungsi lagi. Pak Boy, saya mau sampaikan aja Pak Boy. Pada tanggal 24 itu kan ada 4 konsentrasi aparat, 2 konsentrasi massa, 1 di pelabuhan, 1 di jalan masuk Kecamatan Lambu. Di jalan masuk Kecamatan Lambu, di sana juga ada konsentrasi aparat, ya. Ada 3.000-an masyarakat yang ingin keluar, tapi ditahan Polri. Dan hampir 30.000 itu banyak yang membawa senjata tajam. Bahkan mereka membuka kawat duri, tapi tidak ada satupun yang bentrok dengan aparat. Bahkan pada saat mereka mendengarkan. Anda yakin dengan fakta ini? Ada videonya kalau bawa-bawa senjata itu tapi nggak dipakai. Dengar dulu, makanya saya ingin mengatakan bahwa tidak ada intent, tidak ada niat dari warga ingin mencederai polisi. Jadi kalau temuannya Komnas HAM, warga datang membawa senjata tajam itu niatannya apa sebenarnya? Karena ini fakta ya, mereka buka kawat duri, mereka dengar ada bentrok di sana, ya, ada tembakan. Mereka tidak ganggu polisi, justru cari jalan untuk menolong. Bahkan ada yang ketembak lagi di Dusun Jala, jadi tidak ada yang luka polisi. Nah begini loh, makanya kami tanya, kami juga objektif dan kami tanya, kalian kenapa bawa senjata tajam? Mereka bilang, ini hanya simbol bagi kami menolak izin, bukan menolak aparat. Saya bantu. Nah itulah yang kita minta kepada aparat untuk lebih hati-hati, untuk betul melihat konteksnya. Karena mereka tidak pernah menolak negosiasi dengan Polri. Tidak ada Polri yang mereka benci di sana. Tapi negosiasi tidak ditolak, tapi pendudukan jalan terus begitu ya? Betul. Tapi kan ada negosiasi, ingat, terus menerus. Bahkan terakhir sebelum terjadi penembakan, mereka katakan kami menerima hasil negosiasi malam itu. Tapi tetap disikat. Ini akar masalah yang perlu dilihat. Apa yang dikatakan Mas Rida tadi, ya? Ini kan polisi ekses saja, karena tugas akhir pengamanan itu memang polisi sesuai undang-undang. Tapi permasalahan adalah masalah yang pokok,
yaitu masalah perizinan